Bab 801. Saat Yinji terbangun, dia masih sangat lemah. Semua orang membangun kabin kecil di tepi danau dan menempatkan Yinji di dalamnya. Dia berbaring di tempat tidur dan mendesah pelan. Aku benar-benar tidak menyangka akan bangun lagi. Huan membantunya mengangkat selimut yang menutupi tubuhnya dan tersenyum. Seperti yang kukatakan, manusia juga punya kekuatan untuk melawan. Dia menatap mata Yinji. Pupil matanya yang berwarna emas pucat seindah kristal. Apakah kamu tidak perlu lagi menutup matamu dengan sutra hiu? Nada bicara Yinji santai. Mataku tidak lagi memiliki kemampuan untuk melihat semuanya. Sekarang, mataku tidak berbeda dengan mata biasa, jadi tidak perlu menutupinya. Huan sama sekali tidak kecewa. Sebaliknya, dia tersenyum senang dan berkata, kalau begitu, kamu bisa melihat semuanya dengan jelas di masa mendatang. Pada saat ini, wajah Yinji masih pucat, tetapi ada rasa vitalitas di wajahnya yang sebelumnya tidak ada. Itu membuatnya tampak jauh lebih hidup. Ia bagaikan seekor burung kecil yang telah terkurung sekian lama, kini telah bebas kembali. Meskipun ia telah kehilangan kekuatan mata dewanya, ia juga telah menghilangkan beban di pundaknya. Mulai sekarang, ia hanya perlu hidup untuk dirinya sendiri dan tidak perlu lagi memeras otaknya untuk seluruh benua binatang. Huan mendorong jendela hingga terbuka sehingga dia bisa melihat pemandangan. Dia tersenyum dan berkata, tempat ini indah. Tempat yang bagus untuk memulihkan diri. Orang-orangmu sangat baik. Mereka pasti akan merawatmu dengan baik. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yinji tidak melihat pemandangan indah di luar jendela. Dia menatapnya dengan mantap. Terima kasih. Huan menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kalau kau tidak menyelamatkan kami, aku dan Clement mungkin sudah mati di tangan Tao Wei. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu ini. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Mendengar ibunya menyebut namanya, Clement segera merangkak keluar dari lengan baju Huan dan menggelengkan kepalanya. Tatapan Yinji tertuju pada ular hitam kecil itu. Ini Clement. Huan mengangkat tangannya dan menyentuh Clement. Ya, kamu memberinya nama Clement. Yinji melihat betapa dekatnya dia dengan pria itu dan tersenyum. Kamu merawatnya dengan baik. Dia jarang tersenyum, dan karena itulah setiap senyumnya tampak sangat menarik. Bahkan Huan, yang telah melihatnya beberapa kali, tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia memuji dengan tulus, kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Yinji tidak terlalu peduli dengan penampilan. Ketika dia menerima pujian, dia hanya tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Mereka berdua mengobrol agak lama. Yinji berbicara tentang kuil 10.000 binatang. Saya sudah lama tidak berada di kuil. Saya khawatir masalah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Huan mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Mengetahui bahwa aku tidak berada di kuil 10.000 binatang, orang-orang tua dari asosiasi tetua itu pasti akan muncul dan menimbulkan masalah lagi. Aku sudah meminta Leng Xiao untuk mengawasi asosiasi tetua. Yinji berkata dengan suara pelan, meskipun Leng Xiao kuat, dia hanyalah satu orang. Dia tidak bisa membuat cloning dirinya sendiri. Aku khawatir dia tidak akan mampu mengendalikan ambisi orang-orang tua itu yang berkembang pesat. Setelah aku kembali ke Rock City dan menyelesaikan masalah di rumah, aku akan bergegas ke kota 10.000 binatang sesegera mungkin. Sulit bagimu. Huan menggeliat. Sebenarnya aku baik-baik saja. Yang terutama adalah orang-orang di sekitarku. Mereka semua bekerja lebih keras daripada aku. Maksudmu Baidi? Huan mengangguk pelan. Bukan hanya dia. Ada juga Big Goody dan anak-anakku yang lain. Sueling, Sang Ye, dan Little Black juga tidak tinggal diam. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Aku sangat berharap hari-hari terpisah ini akan segera berlalu. Ketika dunia sudah tenang, Anda dapat menjalani kehidupan bahagia yang Anda inginkan. Saya harap begitu. Yinji melambaikan tangan padanya. Kemarilah. Aku akan mengajarimu sesuatu. Huan berjalan mendekat dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Yinji mengangkat tangannya dan menempelkannya ke belakang lehernya. Ia membungkuk pada saat yang sama, dahi mereka bersentuhan.
Tutup matamu. Huan-Huan menutup matanya dengan patuh. Sesaat kemudian, Yinji membuatnya membuka matanya. Huan-Huan membuka matanya dan menyadari bahwa dia dan Yinji sebenarnya sedang berdiri di puncak Gunung Dewa. Di depan mereka ada sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. 8 pilar batu besar mengelilinginya, masing-masing diukir dengan kata-kata kuno. Mata Huan-Huan membelalak tanpa sadar. Dia bertanya dengan heran, mengapa kita ada di sini? Yinji memegang tangannya dan menuntunnya ke depan. Ini ilusi yang kubuat. Apakah kau melihat altar di depanmu? Anda pasti pernah melihat altar lainnya sebelumnya. Ada banyak bentuk altar. Seperti yang dijelaskan Yinji, beberapa altar dengan penampilan berbeda muncul di depan Huan-Huan. Yinji berkata, selama ada kuil, pasti ada altar. Altar-altar ini memiliki fungsi yang sangat khusus selain digunakan untuk persembahan. Dia melepaskannya, berjalan ke altar, dan duduk bersila. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Duduklah di altar itu. Oh, Huan-Huan berjalan ke altar lain, menekan roknya, dan berlutut di tanah. Yinji berkata, ikuti instruksiku. Dia melihat Yinji memejamkan mata dan menekankan tangannya ke tanah. Oleh karena itu, dia melakukan hal yang sama. Saat dia menekankan telapak tangannya ke tanah, Yinji tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Pada saat yang sama, suara Yinji terdengar. Bisakah kau mendengarku? Huan-Huan mengangguk. Ya, kita dapat menggunakan altar untuk berkomunikasi satu sama lain. Altar di puncak kuil 10.000 binatang adalah altar terbesar di benua binatang. Dapat dikatakan juga bahwa itu adalah titik kontak untuk semua altar. Di masa mendatang, jika Anda ingin menghubungi orang lain, Anda dapat menggunakan metode ini. Huan-Huan sangat terkejut. Dia tidak menyangka altar yang biasanya tidak mencolok itu masih sangat berguna. Dia segera bertanya, aku pernah melihat altar di benua Fajar dan benua Naga Rahasia. Bisakah kita menghubungi altar mereka? Jika mereka ingin menghubungi kita, tentu saja. Huan-Huan sangat gembira. Bagus sekali. Selain itu, kamu bisa memberkati binatang buas melalui altar ini agar mereka tidak terinfeksi oleh aura iblis. Huan-Huan teringat kata-katanya dan memutuskan untuk membangun lebih banyak altar ketika dia kembali. Yinji mengingatkannya, justru karena altar sangat berguna, ketika iblis menyerbu wilayah, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menghancurkan altar. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan perlindungan altar dan berusaha untuk tidak membiarkannya hancur. Ya, saya mengerti. Mereka berdua keluar dari ilusi. Huan-Huan membuka matanya dan menatap mata Yinji. Mereka berdua sangat dekat, jauh melampaui jarak normal antar teman. Dia segera menjauh darinya. Yinji tidak mempermasalahkannya. Dia terbatuk pelan. Apakah kamu ingat apa yang baru saja aku katakan? Saya bersedia. Bab 802. Setelah Huan-Huan mengetahui banyaknya manfaat altar, dia segera berdiskusi dengan Jin Nan tentang pembangunan altar di lembah. Jin Nan berkata, membangun altar adalah hal yang baik. Kami sangat bersedia, tetapi setelah altar selesai dibangun, kami harus menyiapkan 3 kurban. Suku kami memiliki aturan yang melarang membunuh dan memakan daging. Huan-Huan menepuk dadanya dan berkata, serahkan saja pada kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Huan-Huan berkata dengan misterius, aku tidak memberitahumu. Jin Nan tertawa. Baiklah, selama kamu tidak membunuh di lembah, apapun tidak masalah. 3 kurban yang dibutuhkan untuk ritual kurban berada di dalam lingkaran interspatial. Yaitu ayam, daging babi, dan ikan yang sudah dibersihkan. Jika Huan-Huan ingin menggunakannya, ia tinggal mengeluarkannya dari ruang tersebut. Para unicorn dengan cepat menyelesaikan pembangunan altar dan perlahan-lahan meletakkan persembahan di atasnya. Jin Nan memimpin para unicorn untuk melakukan ritual pengorbanan. Yinji menyaksikan seluruh pengorbanan melalui jendela. Huan-Huan berlari mendekat dan menjulurkan kepalanya melalui jendela. Ia tersenyum dan berkata, sekarang ada altar di lembah. Jika kita ingin saling menghubungi di masa mendatang, kita dapat menghubungi satu sama lain secara langsung melalui altar. Sinar matahari menyinari bahunya dan masuk ke dalam kabin, menerangi ruangan kecil itu.
Pada saat yang sama, itu menerangi hati Yinji. Dia tersenyum. Ya, sekarang Yinji sudah bangun dan altar sudah dibangun, semuanya sudah beres. Sudah waktunya untuk berpisah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yinji dan Jinnan, Huan-Huan bersiap meninggalkan lembah. Kali ini, Lingxi membantu memimpin jalan. Sebelum pergi, Miao Miao memegang tangan Huan-Huan dan berkata dengan enggan, jika kamu punya waktu luang di masa depan, kamu harus datang ke sini untuk bermain. Huan-Huan mengangguk. Baiklah, aku pasti akan datang lagi di masa depan. Kau mengatakannya. Jangan berbohong padaku. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Huan-Huan mengulurkan kelingkingnya. Apakah kamu ingin bersumpah dengan kelingking? Sumpah kelingking. Miao Miao menirunya dan menjulurkan kelingkingnya. Mereka mengaitkan jari kelingking mereka dan menggoyangkannya ke atas dan ke bawah. Janji kelingking. Kau tidak boleh mengingkari janjimu selama 100 tahun. Miao Miao mengangguk penuh semangat. Ya, kau tidak boleh mengingkari janjimu selama 1000 tahun. Dia mengikuti Huan-Huan sampai Huan-Huan dan Bai Di menghilang di balik air terjun. Saat mereka pergi, dia dengan enggan mengalihkan pandangannya. Lingxi memimpin jalan, sementara Bai Di berubah menjadi harimau putih dan mengikuti dari belakang bersama Huan-Huan. Mereka bertiga melewati hutan mimpi buruk bersama-sama. Ketika mereka beristirahat di jalan, Huan-Huan melihat Lingxi selalu mengintipnya dari waktu ke waktu. Dia tersenyum dan bertanya, kita akan segera berpisah. Apakah kamu enggan berpisah dengan kami? Lingxi segera memalingkan mukanya. Jangan menyanjung diri sendiri. Aku tidak sabar menunggumu pergi, dasar iblis wanita. Iblis wanita. Huan-Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi, di dalam hatimu, aku adalah iblis. Apalagi, kau dan anak ularmu adalah setan. Berbicara tentang putra bungsunya, Huan-Huan segera menggendongnya dan berkata sambil tersenyum, kita akan segera berpisah. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Apakah kamu benar-benar tidak akan mencium kesayanganku untuk mengucapkan selamat tinggal? Clement menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. His. Ayo, biarkan aku menggigitnya sebelum kamu pergi. Lingxi sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera bersembunyi jauh. Jangan mendekat. Huan-Huan dengan lembut membelai kepala kecilnya dan mendesah tak berdaya. Sayangku yang kecil itu sangat imut. Selain suka memakan orang, dia hampir tidak punya kekurangan. Kamu tidak perlu takut padanya. Lingxi bersembunyi di balik pohon dan berpikir bahwa kenyataan bahwa dia memakan orang sudah cukup untuk membuatnya takut setengah mati. Bai Di menyerahkan ayam panggang itu kepada Huan-Huan. Lingxi pemalu. Jangan membuatnya takut. Huan-Huan merobek sepotong besar ayam dan memberikannya kepada Clement. Tak jauh dari situ, Lingxi dengan cepat membalas, siapa yang pemalu? Aku sama sekali tidak pemalu. Huan-Huan berkata perlahan, kalau begitu, kemarilah dan cium kami sampai jumpa. Lingxi berkata, tidak. Mengapa? Tuhan yang tahu apakah anak ularmu akan mengambil kesempatan untuk memakanku. Huan-Huan berpikir sejenak. Benar sekali. Kamu sangat segar dan lesat. Mungkin akan sulit baginya untuk tidak memakanmu. Lupakan saja, jangan berciuman selamat tinggal. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Lingxi dipuji karena segar dan lesat. Dia sama sekali tidak senang. Mereka bertiga berjalan selama 2 hari 1 malam sebelum akhirnya keluar dari hutan mimpi buruk. Lingxi berkata, sampai sejauh ini aku akan menemanimu. Huan-Huan mengulurkan tangannya. Tidak apa-apa jika tidak ada ciuman selamat tinggal, tapi bagaimana dengan pelukan selamat tinggal? Lingxi ingin menghindar, namun pada akhirnya, kakinya tidak bergerak. Ia membiarkan wanita itu menerkamnya dan memeluk pinggangnya. Huan-Huan mendongak. Meskipun kami tidak begitu bahagia saat bertemu, Anda banyak membantu kami di kemudian hari. Terima kasih. Itulah pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih padanya. Lingxi yang sudah terbiasa diganggu olehnya, tiba-tiba bingung saat melihat rasa terima kasihnya. Dia berkata dengan kaku, sama-sama. Huan-Huan melepaskannya dan mundur 2 langkah. Kalau begitu, kita akan mengucapkan selamat tinggal sekarang.
Selamat tinggal. Lingxi berubah menjadi unicorn dan berlari semakin dalam ke dalam hutan. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Bai Di memegang tangan Huan. Ayo pergi. Ketika mereka berdua keluar dari hutan, unicorn yang tadinya berlari jauh itu berhenti. Ia menoleh ke arah yang ditinggalkan mereka berdua dan berbisik, "Selamat tinggal." Dia berharap mereka benar-benar akan bertemu lagi. Begitu Lingxi kembali ke lembah, Miao segera membungkuk. Dia terus bertanya, apakah Huan sudah pergi? Lingxi menjawab, ya. Miao menarik kepangannya dan berkata dengan nada menyesal, aku benar-benar menyesalinya sekarang. Seharusnya aku mencium Huan sebelum aku pergi tadi. Bahkan jika aku tidak bisa, aku seharusnya memeluknya. Lingxi berkata, dia ingin menciumku tadi. Kepangan rambut Miao diluruskan. Hah. Tapi saya menolaknya. Goblok sia. Lalu, dia memelukku. Wajah tampan Lingxi sedikit merah. Miao merasa iri dan cemburu. Dia tidak pernah memelukku. Aku benci kamu. Dia lalu bertanya, bagaimana dia memelukmu? Lingxi menunjuk pinggangnya. Miao segera mengulurkan tangan dan menyentuh pinggangnya 2 kali. Meskipun aku tidak bisa memeluknya, aku bisa mencium aroma tubuhnya. Setelah itu, dia mendekatkan tangannya ke wajahnya dan mengendusnya. Dia memutuskan untuk tidak mencuci tangannya selama beberapa hari ke depan. Lingxi terdiam. Kamu juga seorang wanita. Kamu memiliki apa yang dimilikinya. Apakah kamu harus begitu bernafsu? Aku menyesal menjadi perempuan. Miao geram. Jika aku binatang jantan, aku pasti akan memikirkan cara untuk mengejar Huan. Aku tidak akan setidak berguna dirimu. Lingxi bingung. Apa hubungannya denganku? Miao menjulurkan kepalanya dan memarahi. Kamu jelas-jelas menyukainya, tapi kamu tidak berani mengejarnya. Pengecut. Lingxi langsung meledak. Siapa yang suka padanya? Jangan bicara omong kosong. Lalu kenapa wajahmu tersipu? Aku marah padamu. Miao memutar matanya. Dasar bodoh. Bab 803. Suang Yin dan yang lainnya menunggu di luar hutan selama 8 hari penuh. Tepat saat mereka hampir kehilangan kesabaran dan bersiap memasuki hutan mimpi buruk untuk mencarinya, mereka akhirnya melihat Bai Di berjalan keluar hutan sambil memegang tangan Huan. Suang Yin segera maju bersama kelima saudaranya. Ibu, ayah besar, Huan menatap ke 6 anaknya yang jauh lebih tinggi darinya. Ia merasa sangat lega. Kita sudah selesai. Kita bisa pulang sekarang. Suang Yin dan yang lainnya sangat gembira. Mereka segera mengumpulkan prajurit binatang buas untuk mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pulang. Saat tidak ada seorang pun di sekitar, Suang Jing mencondongkan tubuh dan bertanya, di mana sang nabi? Huan berkata perlahan, dia sudah bangun, tapi dia tidak bisa meninggalkan hutan mimpi buruk lagi. Kalau tidak, dia mungkin akan pingsan lagi. Suang Jing sangat kecewa ketika mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat sang nabi lagi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dibandingkan dengan tidak sadar, hasil ini sudah sangat baik. Seseorang tidak bisa terlalu serakah. Suang Jing berkata, karena sang nabi tidak dapat meninggalkan hutan mimpi buruk lagi, kau akan mewarisi posisi nabi di masa depan. Sudah hampir 2 bulan sejak aku meninggalkan kota 10.000 binatang buas. Berita tentang hilangnya sang nabi pasti sudah terungkap. Kau harus kembali ke kota 10.000 binatang buas bersamaku sesegera mungkin. Huan menggelengkan kepalanya. Aku mau pulang dulu. Tapi kuil 10.000 binatang sangat membutuhkanmu. Huan memotong pembicaraannya. Saya mengerti semuanya. Asosiasi tetua sedang mengincar posisi nabi. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Karena kamu sudah mengerti, mengapa kamu tidak mau kembali bersamaku untuk mengambil alih? Belum waktunya. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Lalu berapa lama kita harus menunggu? Huan tersenyum. Karena mereka ingin membuat keributan, biarkan saja. Ketika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah, aku ingin mereka memohon padaku untuk mewarisi posisi nabi. Suang Jing sedikit terkejut. Apa maksudmu?
Kita lihat saja, asosiasi tetua bukanlah satu-satunya kekuatan di kota 10.000 binatang buas. Jika kita benar-benar bertarung, asosiasi tetua mungkin tidak akan menang. Suang Jing tampaknya mengerti. Apakah kamu berpikir untuk berdiri di pinggir dan menikmati keuntungannya setelah semuanya berakhir? Tapi kita masih punya banyak orang di kota 10.000 binatang buas. Bagaimana kalau mereka semua diburu? Tidak ada gunanya mempertahankan mereka yang bisa diburu. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan orang-orang kita? Saya mengerti. Huan melambaikan tangannya, dan Suang Jing dengan bijaksana mundur. Dia tidak menyebutkan kembali ke kota 10.000 binatang lagi. Dia menoleh dan melihat Bai Di tersenyum padanya dan tahu bahwa Bai Di telah mendengar pembicaraannya dengan Suang Jing. Huan menggaruk pipinya karena malu. Kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak bersuara? Bai Di menghampirinya dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya. Aku melihatmu berbicara bisnis dengan Suang Jing, katanya lembut. Bagaimana mungkin aku mengganggumu? Itu tidak serius. Kami hanya mengobrol. Namun Bai Di berkata, Huan kita semakin kuat. Bahkan asosiasi tetua yang licik pun tidak akan sebanding denganmu. Kau melebih-lebihkan. Aku hanya memerintah berdasarkan instingku. Aku mungkin tidak akan bisa mengalahkan asosiasi tetua. Kamu harus percaya diri. Dia mengangkatnya sehingga dia berada dalam pelukannya. Kamu pintar dan tahu banyak. Yang terpenting, kamu punya kami. Kami akan selalu mendukungmu dan menjadi pendukung terkuatmu. Huan memeluk lehernya dan mengusap dagunya. Nada suaranya penuh dengan rasa sayang. Benar sekali. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian, dia berbisik, aku tidak ingin kembali ke kota 10.000 binatang buas sekarang. Sebenarnya, itu karena aku merindukan rumah. Aku ingin pulang dan bertemu kembali dengan kalian terlebih dahulu. Mengenai apa yang kukatakan kepada Suang Jing tadi, aku hanya membodohinya. Bai Di tertawa. Suang Jing pasti akan menangis jika dia tahu. Jadi, kita tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kita harus merahasiakannya. Oke, perjalanan itu sangat membosankan. Huan duduk di punggung Bai Di dan menatap lurus ke depan seolah-olah sedang linglung. Sebenarnya, dia sedang menonton film bersama si kecil nakal. Satu film memakan waktu 2 jam, dan mereka menempuh perjalanan 10 jam sehari. Dia menonton 5 film berturut-turut. Saat matahari terbenam dan semua orang berhenti untuk beristirahat, Huan sudah gila karena menonton film. Mulutnya bengkok, dan matanya sipit. Dia tampak seperti anak yang cacat intelektual. Sulit bagi Bai Di untuk tidak memandang rendah dirinya. Namun, dia tidak hanya memberinya makan, tetapi juga memandikannya. Huan bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menonton 5 film sekaligus lagi. Keesokan paginya, Huan merasa penuh energi setelah tidur. Ia kembali bersemangat. Bai Di menyalakan api untuk membuat sarapan. Huan berjongkok di tanah dan memotong buah-buahan. Ia sedang mempersiapkan piring buah untuk anak-anak. Dia membawa potongan buah manis itu ke Bai Di dan bertanya dengan penuh semangat, apakah bentuknya seperti kelinci kecil? Bai Di meliriknya. Ya, buka mulutmu. Bai Di membuka mulutnya dengan patuh. Huan memasukkan kelinci kecil merah itu ke dalam mulutnya. Maniskah? Bai Di tidak suka buah, tetapi dia mengangguk sambil tersenyum. Buahnya manis. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Ada keributan di dekat sana. Huan segera mendongak dan melihat Suang Yin berdebat dengan Kuan Rong. Tidak, tepatnya, Kuan Rong mengejar Suang Yin, tetapi Suang Yin mengabaikannya. Tetapi semakin dingin dia, semakin marah Kuan Rong. Aku sudah berlatih keras akhir-akhir ini. Ayo bertanding lagi hari ini. Aku pasti akan mengalahkanmu. Suang Yin berhenti dan meliriknya. Apakah kamu yakin? Kuan Rong sangat marah. Tentu saja, aku pasti bisa mengalahkanmu. Pasti. Kalau begitu, mari kita coba. Oleh karena itu, keduanya bertarung di ruang terbuka. Binatang-binatang di sekitarnya tidak lagi terkejut, terutama Suang Mu, Suang Lin, dan Suang Hua.
Mereka bahkan menepuk-nepuk ember kayu dan bersorak untuk kakak perempuan mereka. Kakak, semoga berhasil. Bunuh anak anjing itu. Huan-Huan menoleh ke Bai Di sampingnya. Siapa yang mengajari ketiga bocah nakal ini mengatakan hal-hal seperti itu? Bai Di mengatakan dia tidak tahu. Huan-Huan berkata dengan penuh kebencian, pasti Suang Yun. Dia satu-satunya orang di rumah yang suka berbicara kasar. Lihat saja bagaimana aku menghadapinya saat aku kembali. Bai Di menyerahkan sup itu padanya. Ini agak panas. Minumlah perlahan. Huan-Huan mengambil kaldu dan makan sarapan sambil menonton pertunjukan duel. Duel antara keduanya sangat singkat. Sebelum Huan-Huan bisa menghabiskan supnya, Kuan Rong sudah dipukuli ke tanah dan tidak bisa melawan lagi. Suang Yin berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangan kanannya. Meskipun Kuan Rong mengerang, dia mengulurkan tangannya. Suang Yin menariknya berdiri. Kamu berbakat, dan kecepatan reaksimu bagus, tetapi keterampilan dasarmu terlalu lemah, terutama tubuh bagian bawahmu. Tubuhmu sangat tidak stabil. Kamu perlu lebih banyak latihan. Dua kalimat pertamanya memuji Kuan Rong, tetapi setiap kali dia mengucapkan kata-kata itu, wajah tampannya berubah muram. Saat dia selesai berbicara, wajah tampannya telah sehitam dasar panci. Bajingan Suang Yin, beraninya kau meremehkanku. Bab 804. Sepanjang perjalanan, Kuan Rong terus memikirkan cara untuk menantang Suang Yin. Dari auranya, tampaknya dia benar-benar siap melawan Suang Yin sampai mati. Huan-Huan memakan biji bunga matahari sambil menyaksikan Suang Yin memukul Kuan Rong hingga jatuh ke tanah lagi. Suang Jing mencondongkan tubuhnya dan menatap biji bunga matahari di tangannya. Apa yang kamu makan? Berikan padaku. Huan-Huan mengambil segenggam biji bunga matahari goreng untuknya. Suang Jing menirunya dan memakan bijinya. Wah, rasanya biasa saja sekali. Itu hanya sedikit asin. Sambil mengingat hal itu, dia melemparkan biji bunga matahari lainnya ke dalam mulutnya. Suang Jing bertanya sambil makan, apakah kamu tidak akan membiarkan Kuan Rong pulang? Huan-Huan berkata perlahan, dia bisa kembali jika dia mau. Jika dia tidak mau kembali, dia bisa ikut kita ke Rock City untuk bermain. Tapi dia adalah saudara dari pemimpin suku api berkobar. Jika Chang Yi tahu bahwa saudaranya yang paling berharga telah diculik olehmu, dia pasti akan sangat marah dan mengetuk pintu rumahmu. Tidak apa-apa, aku tidak takut padanya. Mereka berdua mengobrol dan memakan biji bunga matahari. Tanpa disadari, mereka telah menghabiskan semua biji bunga matahari yang ada di tangan mereka. Sambil menatap biji bunga matahari di tanah, dia mendecakkan bibirnya. Biji bunga matahari ini rasanya biasa saja, tapi aku tidak bisa berhenti memakannya. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia sebenarnya merasa tidak puas. Dia mengulurkan tangannya tanpa malu. Berikan aku sedikit lagi. Huan-Huan dengan murah hati mengambil segenggam besar biji bunga matahari untuknya. Semakin banyak dia memakannya, semakin dia ketagihan. Suang Jing tidak bisa berhenti memakannya. Dia memakannya dari pagi hingga malam sampai dia mengigau. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat di malam hari, Suang Jing datang lagi untuk meminta biji bunga matahari kepada Huan-Huan. Huan-Huan menatap penampilannya yang setengah mati dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuknya. Kamu harus mengurangi makan biji bunga matahari. Jika kamu terus melakukannya, kamu akan lumpuh. Namun, dia sudah terobsesi dengan biji bunga matahari. Aku baik-baik saja. Aku bisa melanjutkan. Huan-Huan tidak punya pilihan selain mengambil 2 genggam besar biji bunga matahari untuknya. Suang Jing berjongkok di dekat api unggun dan terkikik sambil mengunyah. Suang Hua, yang duduk di sampingnya, tak kuasa menahan diri untuk menyentuh lengannya. Ia merasa takut. Suang Hua segera bergerak untuk duduk di samping ibunya dan bertanya dengan lembut, jangan bilang kalau Suang Jing kerasukan. Huan-Huan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Dia hanya kecanduan mengunyah biji bunga matahari. Dia akan baik-baik saja dalam 2 hari. Jangan khawatir tentang dia. Suang Hua pernah memakan biji bunga matahari sebelumnya, tetapi hanya sesekali. Ia tidak dapat membayangkan orang seperti Suang Jing menjadi terobsesi dengan biji bunga matahari. Mengerikan sekali. Keesokan paginya, begitu Huan-Huan keluar dari tenda,
dia mendengar teriakan melengking. Ah! Huan menggigil ketakutan. Ketiga bersaudara, Suang Mu, Suang Lin, dan Suang Hua, yang sedang tidur di dekat api unggun, juga bangun. Suang Hua mengusap matanya dan bergumam, siapa itu? Siapa yang berteriak dan mengganggu tidurku pagi-pagi begini? Kau tidak punya sopan santun. Suang Yin berjalan mendekat. Kedengarannya seperti Suang Jing. Huan berkata perlahan, jangan bilang dia dalam bahaya. Kelompok itu mengikuti sumber suara dan akhirnya menemukan Suang Jing sedang jongkok di tepi sungai. Baidi berdiri di samping Suang Jing, tampak seperti sedang menangis dan tertawa. Melihat ekspresi Baidi, Huan tahu itu bukan masalah serius. Dia pun santai dan berlari menghampiri. Dia memegang lengan Baidi dan menatap Suang Jing. Suang Jing merasakan tatapannya dan segera menutup mulut dan hidungnya. Pada saat ini, yang lain sudah berjalan mendekat dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Mengapa Suang Jing berteriak dengan sangat sedih? Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Tanpa sepatah kata pun, Suang Jing menutupi wajahnya dan berlari. Semua orang mengalihkan pandangan penasaran ke arah Baidi. Baidi menjelaskan dengan putus asa, dia memiliki beberapa jerawat di wajahnya dan merasa bahwa dia cacat. Dia tidak dapat menerima kenyataan, jadi dia berteriak 2 kali. Aduh, Huan tidak bisa menahan tawa. Orang itu pasti makan terlalu banyak biji bunga matahari. Yang lain tidak terlalu mempermasalahkan jerawat. Mereka menganggapnya masalah kecil dan berusaha melupakannya. Hanya Suang Jing yang merenungkan masalah ini. Dia menemukan sepotong kain katun entah dari mana dan melilitkannya di kepalanya, sehingga hanya matanya yang terlihat. Setelah menempuh perjalanan seharian, semua orang berkeringat karena terik matahari. Cuaca di Huan juga sangat panas. Dia meneguk 2 teguk air, lalu menyuapi Clement juga. Dia melihat Suang Jing, yang telah membungkus kepalanya erat-erat dengan kain. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu tidak kepanasan? Suang Jing keras kepala, aku tidak seksi, tapi aku melihat keringat menetes ke matamu. Suang Jing menyeka keringatnya dan dengan keras kepala menolak melepaskan kain katun. Dia lebih baik mati kepanasan daripada membiarkan orang lain melihat jerawat di wajahnya. Dia bisa dikatakan sebagai pria yang cukup tangguh. Huan mengingatkannya dengan ramah, jika kamu terus membungkus wajahmu dengan kapas seperti ini, jerawat di wajahmu tidak hanya tidak akan hilang, tetapi juga akan semakin banyak. Suang Jing tidak mempercayainya. Tidak, jerawatku muncul hanya karena aku makan terlalu banyak biji bunga matahari. Aku tidak makan 1 biji bunga matahari pun selama 2 hari terakhir. Jerawat itu pasti akan segera hilang. Dari apa yang kamu katakan, kamu akan terus memakan biji bunga matahari di masa depan. Tentu saja, Huan tersentuh oleh semangatnya yang tak kenal takut dan segera mengambil keputusan. Jika kamu ingin makan biji bunga matahari di masa depan, silakan cari aku. Aku jamin kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Suang Jing sangat tersentuh. Kau benar-benar pemimpin yang baik. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Mereka bepergian selama 3 hari. Pada hari keempat, mereka akhirnya menemukan sebuah danau. Mereka berhenti bersama untuk beristirahat. Baidi mulai memasak, dan Huan memberi Clement camilan. Tiba-tiba, teriakan melengking lainnya terdengar. Ah! Kedengarannya seperti Suang Jing. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, semua orang sangat tenang kali ini. Pada saat ini, semua orang sedang sibuk, kecuali Huan. Dia berlari mencari Suang Jing dengan ular hitam kecil itu. Suang Jing berjongkok di tepi danau, menatap bayangannya. Dia tampak putus asa. Aku cacat. Huan terkejut. Hah! Clement memanjat pergelangan tangannya ke bahu Suang Jing, lalu menjulurkan kepalanya. Dia berputar di udara dan melihat wajah Suang Jing dengan jelas. Clement berkata, his, desis. Wajah Suang Jing dingin. Apa yang dia katakan? Huan menerjemahkannya dengan jujur, dia tertawa. Hahaha, kamu pantas mendapatkannya. Suang Jing berdiri dan bergerak untuk melompat ke danau. Huan segera menghentikannya. Tenanglah, biarkan aku mati. Aku terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Sekalipun kau ingin mati,
biarkan aku melihat wajahmu sebelum kau mati. Kalau tidak, aku akan sangat penasaran sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Petik 2, petik 2. Suang Jing tiba-tiba berbalik dan menatap Huan Huan dengan tatapan sedih. Dasar pemimpin jahat yang tak berperasaan. Huan Huan mengambil kesempatan untuk melihat wajahnya dengan jelas. Hidung dan dagunya dipenuhi beberapa jerawat merah dan bengkak. Tampaknya semua itu disebabkan oleh kebiasaannya mengunyah biji bunga matahari. Selain itu, pipi dan dahinya dipenuhi benjolan merah. Benjolan itu padat dan tampak agak menakutkan. Huan Huan melepaskannya karena takut. Hantu, Suang Jing yang marah melompat ke danau. Bab 805, Suang Jing melompat ke danau tanpa daya. Sayangnya, danau itu tidak cukup dalam. Ditambah dengan fakta bahwa ia bisa berenang, ia tidak tenggelam pada akhirnya. Sebaliknya, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mandi air dingin. Setelah mandi, Suang Jing kembali ke pantai dan berubah menjadi macan tutul. Wajah macan tutul itu ditutupi bulu. Tidak seorang pun dapat melihat apakah ia memiliki jerawat. Dia memanjat pohon dan terus mendesah. Wajahku yang cantik hancur. Aku tidak akan bisa bertemu siapapun di masa depan. Hatiku sakit untuk diriku sendiri. Huan Huan berjongkok di tanah dan menaruh beberapa tanaman obat ke dalam mangkuk batu. Setelah menghancurkannya, dia memanggil nama Suang Jing. Macan tutul itu melompat ke tanah dan berjalan ke arahnya dengan langkah-langkah seperti kucing. Apa? Tanyanya lemah. Tempelkan ini di wajahmu. Macan tutul itu melihat mangkuk batu dan bertanya dengan nada jijik, apa benda hijau ini? Ramuan yang khusus aku buat untukmu ini dapat membantumu pulih dengan cepat. Itu menakjubkan. Macan tutul itu langsung bersemangat. Ia berubah wujud menjadi manusia di tempat itu, mengambil mangkuk batu, dan mengoleskan ramuan herbal itu ke wajahnya. Dia bertanya dengan wajah hijau, berapa lama sebelum saya bisa melepasnya? Tidak akan lama, kamu bisa mencucinya setelah kita makan. Oh, oleh karena itu, ketika semua orang sedang makan malam, Suang Jing hanya bisa berjongkok di samping dan menonton dengan penuh semangat. Pasta itu masih menempel di wajahnya. Sulit baginya untuk minum air, apalagi makan. Suang Lin dan Suang Hua, dua bersaudara itu, sangat nakal. Saat mereka makan, mereka mendesah. Daging ini sangat lezat, renyah di luar dan lembut di dalam. Saat Anda menggigitnya, kelembutannya sungguh. Cek-cek, sungguh luar biasa. Meneguk. Suang Hua bertanya, hah? Suara apa itu? Suang Lin berkata, perut Suang Jing yang keroncongan. Kedua saudara itu menatap Suang Jing bersama-sama dan tidak dapat menahan tawa ketika melihat penampilannya yang menyedihkan saat dia terus menelan ludah. Huan Huan berpikir bahwa setelah pelajaran ini, Suang Jing tidak akan mau memakan biji bunga matahari untuk sementara waktu. Tanpa diduga, dia meremehkan tekadnya untuk mencari kematian. 3 hari kemudian, wajah Suang Jing akhirnya tampak seperti baru. Ia mengagumi dirinya sendiri dalam pantulan di air, merasa senang. Hebat sekali dia tidak cacat. Suang Jing berlari dengan penuh semangat untuk meminta biji bunga matahari kepada Huan Huan. Huan Huan sangat terkejut. Kamu masih mau memakannya? Apa kamu tidak takut berjerawat lagi? Suang Jing menyentuh pipinya yang halus dan tersenyum. Aku tidak takut. Bahkan jika aku berjerawat lagi, ramuanmu dapat mengobatinya. Huan Huan terkekeh. Kau benar-benar lupa rasa sakit yang baru saja kau alami. Karena dia bersikeras ingin mati, tentu saja dia memilih untuk memenuhi keinginannya. Huan Huan mengisi tas besar dengan biji bunga matahari untuk Suang Jing. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, selain suara teriakan Kuan Rong yang mengejar Suang Yin dari waktu ke waktu, terdengar pula suara biji bunga matahari yang retak. Ya, itu adalah suara Suang Jing yang memecahkan biji bunga matahari. Dia meninggalkan jejak sekam di tanah saat dia makan. Pada saat ini, di suku api berkobar, binatang buas yang menyergap Huan Huan dan yang lainnya telah kembali ke suku api berkobar untuk melaporkan berita terbunuhnya Tuan Muda Kuan Rong kepada pemimpin suku. Ketika Chang Yi mengetahui saudaranya yang paling berharga telah terbunuh, dia sangat marah hingga pandangannya kabur dan dia hampir pingsan. Ajudannya yang terpercaya segera mendukungnya. Patriark,
Kami belum membalas dendam untuk Tuan Muda. Anda harus bertahan. Ya, aku ingin membalaskan dendam Kuan Rong. Mata Kuan Yi merah karena kebencian. Dia mendorong ajudannya yang terpercaya, menegakkan punggungnya, dan menggertakkan giginya. Sampaikan perintahnya. Panggil semua binatang buas di klan dan bersiap menuju Rock City. Meskipun Huan-Huan dan binatang serigala telah melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri. Chang Yi dan yang lainnya langsung pergi ke kota batu untuk mencari keadilan. Huan-Huan dan yang lainnya lebih dekat ke Rock City, tetapi karena mereka berjalan santai dan sering berhenti untuk beristirahat, kecepatan mereka sangat lambat. Tak lama kemudian, mereka disusul oleh binatang buas dari suku api menyala. Akan tetapi, karena kedua pihak berada pada arah yang sepenuhnya berbeda, kedua kelompok tersebut tidak bertemu. Chang Yi memimpin binatang anjing itu ke Rock City terlebih dahulu. Suang Yun telah mengetahui melalui pesan spasial bahwa Huan-Huan, Bai Di, dan yang lainnya akan tiba di kota batu. Yang Mulia Raja Binatang sangat gembira. Sejak Huan-Huan meninggalkan rumah, hanya dia dan Egi yang tersisa. Egi membencinya karena tidak menyenangkan dan terbang ke wilayah suku bulu setiap hari. Kemudian, dia hanya tinggal di rumah pemimpin suku bulu, Sen Yan. Oleh karena itu, hanya Suang Yun yang tersisa di rumah. Dia merasa kesepian dan kedinginan tanpa siapapun di sisinya. Sekarang Huan-Huan dan anak-anaknya akhirnya kembali, dia tidak perlu menjadi orang tua lagi. Dia dengan senang hati mengumpulkan anak buahnya dan bersiap menyambut Huan-Huan, Bai Di, dan yang lainnya dalam perjalanan. Pada saat ini, Jiu Yuan berlari mendekat dan melapor dengan suara pelan, "Yang Mulia, sekelompok binatang buas anjing telah berkumpul di luar kota. Mereka semua adalah binatang buas jiwa. Mereka tidak terlihat ramah." Jantung Suang Yun berdebar kencang. "Bawa aku ke sana." Mereka berlomba menuju menara pengawas di samping tembok kota. Dari ketinggian ini, Suang Yun dapat melihat dengan jelas bahwa banyak anjing buas berkumpul di luar kota. Mungkin ada sedikitnya 200 ekor. Mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka berada di kota batu. Suang Yun menatap pemimpin binatang anjing itu 2 kali untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak mengenalnya. Jika mereka bahkan tidak saling mengenal, bagaimana mungkin ada dendam? Apakah ada kesalahpahaman? Suang Yun meminta seseorang untuk membuka gerbang kota. Dia memimpin pasukan elit melewati kota. Kedua sisi berjarak sekitar 10 meter. Pemimpin suku anjing, Chang Yi, bertanya, "Siapa di antara kalian yang merupakan raja binatang di kota batu?" Suang Yun menjawab, "Ini aku." Chang Yi menatapnya dari atas sampai bawah. "Kamu Suang Yun?" "Ya, dan kamu siapa?" "Aku pemimpin suku anjing api, Chang Yi." Suang Yun tersenyum. "Jadi, kau adalah pemimpin suku anjing api. Maafkan aku karena tidak menyambutmu." Tanpa diduga, Chang Yi sama sekali tidak mempercayainya dan berteriak dengan kasar, "Jangan bicara omong kosong padaku. Kami datang ke kota batu hari ini untuk menuntut keadilan darimu." "Keadilan?" Suang Yun terkejut. "Saya tidak mengerti. Apa yang terjadi? Tolong jelaskan." Jika saat pertama kali mengetahui bahwa saudaranya telah terbunuh, Chang Yi pasti akan bergegas maju untuk membunuh Suang Yun demi balas dendam. Dia pasti tidak akan berdiri di sini dan berbicara omong kosong dengannya. Namun, setelah perjalanan yang begitu jauh, niat membunuhnya telah berkurang. Jika dia benar-benar ingin bertarung langsung, 200 anggota suku anjing api pasti bukan tandingan Rock City. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus memikirkan cara lain. Chang Yi berkata, "Apakah nama pasanganmu Lin Huan-Huan?" Suang Yun bahkan lebih bingung. "Ya, pasanganmu dan anak-anakmu pernah melewati suku api berkobar kami. Kemudian, mereka bergabung untuk membunuh saudaraku, Kuan Rong." Bab 806. Suang Yun mengangkat tangannya. "Tunggu, istri dan anak-anakku bukanlah pembunuh. Mereka tidak membunuh orang tanpa alasan. Apakah ada kesalahpahaman?" Chang Yi membalas tanpa ragu, "Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Bawahanku melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Kuan Rong dibunuh oleh istri dan anak-anakmu. Bahkan jika istri dan anak-anakku benar-benar membunuh seseorang,
pihak lain pasti telah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Kalau tidak, dengan temperamen istriku, dia tidak akan pernah membunuh siapapun kecuali jika terpaksa. Chang Yi langsung murka. Apa maksudmu adikku pantas mati? Jangan marah. Aku belum tahu kebenarannya. Kalau kamu mau balas dendam, bisakah kita bicarakan ini setelah aku tahu kebenarannya? Chang Yi menahan amarahnya. Bagaimana kau akan mengetahuinya? Baiklah, tentu saja, aku punya caraku sendiri. Tidaklah mudah bagiku untuk memberitahumu. Jika kau bersedia mempercayaiku, kau dapat beristirahat di luar kota selama sehari. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan besok. Chang Yi menatapnya dengan curiga. Kau tidak berniat jahat, kan? Suang Yun terkekeh. Ini wilayahku. Kalau aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, aku bisa langsung menyerangmu. Buat apa aku bersusah payah? Chang Yi berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk menunggu 1 hari lagi. Bagaimanapun, mereka sudah ada di sini. Tidak apa-apa untuk menunggu 1 hari lagi. Terlebih lagi, mereka telah melakukan perjalanan sepanjang malam beberapa hari terakhir ini dan kelelahan. Semua orang perlu beristirahat. Suang Yun menyuruh seseorang membawakan makanan dan air untuk binatang anjing itu. Pada malam hari, Chang Yi duduk di atas bukit dan memandangi gerbang kota batu sambil mengunyah daging panggang. Ajudannya yang terpercaya berjalan mendekat dan berkata dengan suara pelan, kami telah mendistribusikan makanan dan air kepada orang-orang kami sesuai dengan instruksi Anda. Untungnya, kami memiliki makanan yang dikirim oleh suku Serigala Batu. Kalau tidak, kami pasti tidak akan memiliki cukup makanan. Ini adalah wilayah kota batu. Bahkan jika mereka ingin berburu, mereka harus mendapatkan izin dari Raja Binatang Buas terlebih dahulu. Suang Yun mengambil inisiatif untuk meminta seseorang mengantarkan makanan, dan memang telah menyelesaikan kebutuhan mendesak mereka. Chang Yi menelan daging di mulutnya, matanya masih tertuju pada gerbang kota yang tidak jauh dari sana. Suang Yun pasti orang yang baik. Jika saudaranya tidak terbunuh, dia mungkin senang berteman dengan Suang Yun. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Setelah Suang Yun pulang, dia segera menulis surat dan meletakkannya di tempatnya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi dengan saudara Chang Yi. Secara kebetulan, Huan baru saja menggali tanahnya untuk mencari biji bunga matahari, jadi dia mengeluarkan surat itu. Dia membaca surat itu dan terkejut. Tanpa diduga, Chang Yi sudah datang mencari mereka. Dia terlalu cepat. Huan segera menulis bahwa Kuan Rong belum meninggal. Ia memanggil Kuan Rong dan memintanya untuk mencabut segenggam bulu anjing dari tubuhnya. Kuan Rong sangat tidak senang. Mengapa kamu menginginkan bulu anjingku? Kakakmu mengira kau sudah mati dan pergi ke Rock City untuk membuat masalah. Dia ingin membalaskan dendammu. Berikan bulu anjingmu padaku. Aku harus memberitahunya bahwa kau masih hidup dan tidak mati agar tidak terjadi konflik antara kedua belah pihak. Kuan Rong terkejut. Adikku pergi ke Rock City. Kuan Rong terkejut. Adikku pergi ke Rock City. Kuan Rong hanya mengikuti Huang dan yang lainnya untuk bersenang-senang. Dia tidak menyangka akibatnya akan begitu serius. Dia segera menyerahkan sejumput bulunya. Apakah kamu akan mengirim seseorang ke Rock City untuk mengantarkan surat? Apakah ada cukup waktu? Huan mengambil bulu anjing itu dan tersenyum misterius. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Setelah Kuan Rong pergi, dia menaruh surat dan bulu anjing itu ke tempatnya. Suang Yun menunggu jawabannya. Begitu dia meletakkan surat itu di tempatnya, Suang Yun segera mengambilnya dan membacanya dari awal sampai akhir. Dia tertawa meskipun dia sendiri tidak mau tertawa. Keesokan paginya, Suang Yun meninggalkan kota lagi. Pada saat ini, anjing-anjing itu sudah bangun dan sedang memasak sarapan. Ketika mereka melihat Suang Yun, mereka segera meletakkan pekerjaan mereka dan mengambil posisi bertahan. Chang Yi menerobos kerumunan dan berjalan keluar. Kalian datang lebih awal. Suang Yun sama sekali tidak peduli dengan pertahanan anjing-anjing itu. Dia berjalan perlahan dan melihat sarapan yang telah mereka siapkan. Semuanya adalah buah-buahan liar dan dendeng. Semuanya dicampur dan direbus dalam air. Belum lagi rasanya, penampilannya saja sudah tidak menggugah selera.
Apakah ini yang kamu makan di pagi hari? Bisakah kamu makan sampai kenyang? Chang Yi mengerutkan kening. Kau tidak perlu khawatir tentang apa yang kami makan. Suang Yun meliriknya, lalu ke arah anjing-anjing buas di belakangnya. Dia mendecak lidahnya. Lihatlah orang-orang sukumu. Mereka semua pucat dan kurus karena kelaparan. Jika kalian terus seperti ini, kalian akan pingsan karena kelaparan tanpa kami melakukan apapun. Untuk melakukan perjalanan, anjing-anjing itu hampir tidak beristirahat di sepanjang jalan. Mereka kebanyakan memakan daging kering yang mereka bawa. Kadang-kadang, mereka akan berburu mangsa di sepanjang jalan dan memakannya mentah-mentah. Mereka tidak punya waktu untuk memasaknya. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Sekarang, mereka semua tampak acak-acakan dan seperti pengungsi. Mereka memang dalam kondisi yang menyedihkan. Chang Yi membalas dengan marah, kami suka memakan makanan ini. Apa hubungannya denganmu? Suang Yun berkata, jangan gegabah. Aku datang menemuimu hari ini untuk mengundangmu ke kota sebagai tamu. Ada banyak makanan lezat di kota ini. Makanlah sebanyak yang kau mau. Mendengar ini, Chang Yi semakin bingung. Kau mengundang kami makan malam. Kenapa? Kita jelas-jelas musuh. Kita tidak punya dendam di masa lalu dan tidak ada keluhan sekarang. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi musuh? Kakakku tewas di tangan istri dan anakmu. Kakakmu belum meninggal. Chang Yi tidak mempercayainya. Jangan bicara omong kosong di sini. Kakakku sudah lama terbunuh. Bawahanku melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Suang Yun berkata, kalau begitu panggil bawahanmu. Aku akan bertanya lebih rinci. Chang Yi melambaikan tangannya dan memanggil ketiga pelayan yang mengikuti Chang Rong. Mereka bertiga dengan cepat menjelaskan bagaimana Tuan Muda Kuan Rong telah digigit ular berbisa. Setelah mendengar ini, Suang Yun bertanya, kamu hanya melihat Kuan Rong digigit ular, tetapi kamu tidak melihatnya mati karena racunnya, kan? Mereka bertiga ragu sejenak lalu mengangguk. Karena kamu tidak melihatnya mati dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia benar-benar mati? Racun ular itu sangat kuat. Salah satu teman kita digigit dan mati di tempat. Tuan Muda digigit. Dia pasti. Itu belum tentu benar. Setelah mendengarkan mereka cukup lama, Chang Yi menebak bahwa Suang Yun pasti tahu sesuatu. Dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, apa yang kamu tahu? Katakan saja. Suang Yun mengeluarkan segenggam bulu anjing emas. Lihat ini dulu. Chang Yi mengambil bulu anjing itu, dan raut wajahnya berubah. Ini bulu anjing Chang Rong. Kakakmu hampir mati setelah digigit ular berbisa, tetapi dia cukup beruntung karena diselamatkan oleh putri dan istriku. Dia sekarang bersama istri dan anak-anak kami. Mereka seharusnya bisa mencapai Rock City dalam 2 hari. Bab 807. 2 hari kemudian, para prajurit binatang melaporkan bahwa mereka telah melihat pendeta tinggi dan yang lainnya di dekat Black River. Mereka seharusnya dapat mencapai Rock City segera. Suang Yun segera memanggil seseorang untuk membuka gerbang kota. Ia pergi menyambut mereka secara langsung, dan Chang Yi mengikutinya. Keduanya menjulurkan leher dan akhirnya melihat segerombolan binatang buas berjalan keluar dari hutan. Suang Yin memimpin. Double Mu, Double, dan Double Hua mengikuti dari belakang. Suang Yun maju ke depan dengan bersemangat. Keempat anak itu memanggil ayah mereka. Suang Yun menepuk bahu putri sulungnya terlebih dahulu, lalu meremas lengan ketiga putranya. Ia terus mengangguk. Ya, lumayan. Kau sudah tumbuh jauh lebih kuat. Chang Yi mengikuti. Dia segera melihat Chang Rong mengikuti Suang Yin. Anak ini tidak hanya terlihat lebih tinggi, tetapi juga berkulit kecoklatan. Dia tampak lebih kekar. Dilihat dari penampilannya, dia pasti menjalani kehidupan yang baik. Setelah merasa lega, Chang Yi melangkah maju dan mencengkeram telinga Chang Rong sambil mengumpat. Dasar bajingan kecil. Daripada tinggal di rumah, kau malah menyelinap keluar untuk bermain sendiri. Kau membuatku berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padamu, jadi aku datang jauh-jauh ke Rock City untuk membalas dendam. Kau benar-benar membuatku marah setengah mati. Kuan Rong memegangi kepalanya dan berteriak, saudaraku, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi.
Suang Hua menyombongkan diri. Kamu pantas mendapatkannya. Bai Di menggendong Huan Huan. Suang Yun mengulurkan tangan dan memeluk Huan Huan. Dia mengelus pipinya. Akhirnya kau kembali. Aku merindukanmu. Huan Huan mencium pipinya. Aku juga merindukanmu. Suang Yun ingin mengambil kesempatan itu untuk meminta lebih banyak keuntungan, tetapi dia melihat seekor ular hitam kecil merangkak keluar dari lengan bajunya. Clement menatapnya dari atas ke bawah. Daging ini baunya tidak enak. Rasanya tidak enak. Jika Clement lapar, ia mungkin tidak peduli dengan rasanya, tetapi akhir-akhir ini, ia bisa makan buah-buahan lezat dan daging segar setiap hari. Ibunya memberinya makan dengan baik, dan ia menjadi pemilih. Dia tidak akan peduli dengan daging yang rasanya tidak enak. Clement menyusut kembali ke dalam lengan baju Huan Huan tanpa menunjukkan banyak minat. Suang Yun bertanya, benda kecil ini apa? Huan Huan memperkenalkan, namanya Clement. Dia anakku dan Sang Ye. Berbicara tentang Sang Ye, Huan Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Sang Ye, Sueling, dan si hitam kecil belum kembali. Mereka bilang butuh beberapa hari sebelum mereka mencapai Rock City. Suang Yun menggendong Huan Huan ke dalam kota, dan yang lainnya mengikuti. Mereka akhirnya sampai di rumah. Huan Huan memandang meja dan bangku yang sudah dikenalnya di depannya dan merasa sangat nyaman. Bola bulu emas terbang ke dalam rumah dan jatuh ke pelukan Huan Huan. Bu, kicau-kicau. Huan Huan memeluknya dengan kedua tangan. Egi, terbanglah lebih pelan. Hati-hati jangan sampai kepalamu terbentur. Egi berbaring di pelukan ibunya, penuh kegembiraan. Ibu akhirnya kembali. Clement tiba-tiba merangkak keluar dari lengan baju Huan Huan dan menatap bola bulu kuning di depannya. Dia menjulurkan lidah ularnya. Hiss. Bola bulu kecil ini tampak bagus. Dia ingin memakannya. Saat ini, Egi masih asyik dengan keasyikan menyerang ibunya dan tidak menyadari ada sepasang mata merah yang tengah menatapnya. Saat Clement membuka mulutnya dan menerkam, Egi secara naluriah merasakan bahaya dan mengepakkan sayapnya untuk terbang. Dia hanya kebetulan terhindar dari serangan. Clement langsung melengkungkan tubuhnya setelah serangannya meleset. Kedua matanya yang kecil menatap tajam ke arah bola bulu kuning itu, menunggu kesempatan untuk menyerang untuk kedua kalinya. Egi menatap ular hitam kecil itu dengan ngeri. Apa ini? Huan Huan terkejut. Dia tidak menyangka Clement akan tiba-tiba menyerang Egi. Huan Huan segera menghentikannya dan memperingatkannya agar tidak menyakiti siapapun. Dia menjelaskan kepada Egi, ini saudaramu. Namanya Clement. Dia orang baik, tapi dia agak rakus. Dia tidak menyakitimu tadi, kan? Egi mendarat di atas meja dan mengamati ular hitam kecil di tangan ibunya dari atas ke bawah. Matanya mengamati sekeliling. Dia aslinya adalah anak bungsu dalam keluarga, tetapi sekarang, dia memiliki seorang adik laki-laki. Itu berarti dia akan memiliki bawahan di masa depan. Egi sangat iri dengan kakak perempuannya. Setiap kali kakak perempuannya pergi keluar, dia akan memiliki banyak antek di belakangnya. Mereka sangat mengesankan. Dia ingin menjadi seperti itu juga. Sekarang, dia akhirnya memiliki bawahan. Meskipun antek ini terlihat sedikit galak, itu tidak masalah. Dia akan melatihnya dengan baik. Egi menyisir bulu-bulunya dan membusungkan dadanya yang kecil. Aku baik-baik saja. Dia terlalu lambat untuk menyakitiku. Huan Huan menghela napas lega. Baguslah. Dia menepuk kepala Clement dengan jarinya, memberi isyarat agar dia bersikap baik dan berhenti main-main. Clement mengibaskan ekor ularnya dan terus menatap bola bulu kuning di atas meja. Diam-diam dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memakan mangsanya. Egi terbang ke bahu ibunya. Bu, ini pertama kalinya adik kecil pulang ke rumah. Dia masih asing dengan tempat ini. Bagaimana kalau aku ajak dia bermain? Adalah hal yang baik bagi Egi untuk membawa saudaranya keluar. Namun Huan Huan tidak berani menyetujuinya. Lagi pula, Clement adalah seorang foodie yang berani makan apa saja. Dia hampir menelan Egi tadi. Kalau dia diizinkan keluar bersama Egi, Huan Huan sangat khawatir Egi akan hilang saat kembali. Dia ragu-ragu. Tidak usah terburu-buru. Kita sudah bepergian begitu lama. Clement pasti lelah. Biarkan dia beristirahat sebentar.
Egi sedikit kecewa karena dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan bawahannya. Namun dia segera bersemangat kembali. Tak masalah. Mereka masih punya banyak waktu untuk menjalin ikatan. Dia pasti akan menjadikan Clement sebagai bawahannya. Suku anjing api diundang oleh Suang Yun untuk beristirahat di stasiun relay yang khusus digunakan untuk menerima tamu asing di kota. Pada saat ini, di salah satu kamar tidur, Kuan Rong sedang menerima omelan dari saudaranya. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun sebelum menyelinap keluar? Bahkan jika kamu ingin keluar dan bermain, mengapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya dunia luar? Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Orang tua kita meninggal lebih awal, dan kamu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Jika kamu meninggalkanku, apa alasanku untuk hidup? Kuan Rong menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Mulut Chang Yi kering karena bicara. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara serak, aku sudah bicara banyak, tapi kamu bahkan tidak bereaksi. Apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Kuan Rong mendongak. Kakak, maafkan aku. Saat Chang Yi melihat mata saudaranya merah, jantungnya berdebar kencang. Kakaknya yang berharga telah dimanja sejak dia masih muda. Dia bahkan lebih sombong dari langit. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Selama bertahun-tahun, baru kali ini dia mendengar saudaranya mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Kemarahan di perutnya segera mereda. Chang Yi segera mengusap kepala saudaranya. Baguslah kalau kamu tahu kesalahanmu. Lain kali, hati-hati. Jangan membuat kesalahan lagi. Kuan Rong menyeka matanya dan setuju dengan sungguh-sungguh. Oke. Bab 808. Awalnya, dia tidak berpikir bahwa menyelinap keluar rumah adalah hal yang besar baginya. Namun, ketika dia mendengar bahwa saudaranya telah menempuh perjalanan ribuan mil ke Rock City untuk membalas dendam, dia langsung berkeringat dingin. Jika Suang Yun tidak bersikap rasional atau terjadi sesuatu di antara keduanya, pertempuran besar antara suku anjing api dan suku serigala batu tidak akan dapat dihindari. Dengan kekuatan saudaranya, dia mungkin tidak sebanding dengan Suang Yun. Pada akhirnya, saudaranya mungkin akan kalah atau bahkan terbunuh. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Chang Yi duduk di bangku dan mendesah. Kau sudah dewasa. Ada banyak hal yang tidak bisa kukendalikan. Jika kau benar-benar ingin meninggalkan suku api berkobar, kau bisa memberitahuku. Aku akan menugaskanmu beberapa penjaga binatang buas lagi, tetapi kau tidak bisa pergi diam-diam. Jika sesuatu terjadi padamu dan aku bahkan tidak tahu di mana kau berada, aku akan sangat khawatir. Kuan Rong berjanji tidak akan melakukan tindakan sembrono seperti itu lagi. Chang Yi melihat penampilan Kuan Rong yang patuh dan berpikir bahwa dia menjadi jauh lebih patuh setelah keluar. Kudengar kau diam-diam meninggalkan suku api berkobar untuk mengejar serigala betina. Kuan Rong menyangkalnya tanpa berpikir. Tidak, bukan itu. Chang Yi langsung tertawa. Dia menunjuk Kuan Rong. Aku yang membesarkanmu. Beraninya kau berbohong padaku. Katakan yang sebenarnya. Apakah kau punya wanita yang kau sukai? Kuan Rong menghindari tatapannya, wajahnya yang tampan memerah. Itu urusanku sendiri. Jika kamu tidak mengingkarinya, itu berarti kamu mengakuinya. Petik 2, Chang Yi teringat binatang buas yang baru saja dilihatnya di luar kota. Hanya ada 2 serigala betina. Selain pasangan Suang Yun, Lin Huan, hanya ada 1 serigala betina bernama Suang Yin. Namanya Suang Yin. Wajah tampan Kuan Rong langsung memerah. Jangan khawatir. Chang Yi menepuk bahunya dan berkata dengan penuh arti, karena kamu menyukainya, cepatlah dan kejar dia. Jangan biarkan orang lain mengambil inisiatif. Tidak ada orang lain. Kenapa tidak? Aku baru saja melihat seekor kera jantan di samping Suang Yin. Kera jantan itu jelas tertarik pada Suang Yin. Selain itu, dia lebih kuat darimu. Jika kamu tidak bekerja keras, dia akan segera merebut posisi pasangan pertamanya. Jika orang lain yang mengatakan ini, Kuan Rong pasti akan meledak. Namun, orang yang berdiri di depannya adalah saudaranya. Ia berhasil mempertahankan ketenangannya. Lalu apa yang harus kulakukan?
Aku tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kekuatan penting untuk memenangkan hati wanita, ada banyak poin penting lainnya selain kekuatan. Seperti, tidak tahu malu. Setelah makan dan minum sepuasnya di malam hari, Suang Yun menggendong Huan Huan dan segera berlari ke atas. Setelah sekian lama dipisahkan dari si betina kecil, ia harus menebus semua malam-malam sepi dan dingin yang telah dilaluinya. Huan Huan terlempar ke tempat tidur. Sebelum dia bisa duduk, Suang Yun telah menanggalkan pakaiannya dan menekannya erat-erat ke arahnya. Dengan penuh semangat, dia mengangkat gaunnya dan menjilati wajahnya. Napasnya yang hangat menggelitiknya. Dia mengulurkan tangan dan mendorong bahunya. Bisakah kamu tenang sedikit? Saat Suang Yun menciumnya, dia berkata samar-samar, aku sudah tegang saat melihatmu. Aku menahan diri sampai sekarang. Bagaimana kamu ingin aku tenang? Ketika dia meletakkan tangannya di bawah kemejanya, dia merasakan sesuatu yang dingin. Dia menariknya keluar dan melihat bahwa itu sebenarnya Clement. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Clement menjulurkan lidah ularnya. Lepaskan aku, kau hidangan yang tak menggugah selera. Ketika orang dewasa sedang melakukan sesuatu, anak-anak harus keluar dan menunggu. Suang Yun melompat dari tempat tidur dan melempar Clement keluar pintu. Kemudian, dia menutup pintu dengan keras. Clement menatap pintu tertutup di depannya dan langsung marah. Mendesis. Kau hanya seonggok daging busuk. Beraninya kau mengunciku di luar. Aku akan memakanmu sekarang. Tepat saat dia hendak memaksa masuk, dia mendengar suara yang jelas di atas kepalanya. Ibu sedang menghabiskan waktu dengan ayah kedua. Jangan masuk, atau ibu akan marah. Clement mendongak dan melihat bola bulu kuning mengepakkan sayapnya di udara. Egi terbang mengelilinginya. Jika kamu bosan, kamu bisa bermain denganku. Clement menatap Egi dengan mata berbinar. Akan sangat disayangkan jika aku tidak memakan makanan lezat yang datang ke rumahnya. Dia membidik ke arah itu, tubuhnya mengecil, dan dia tiba-tiba melompat. Dia membuka mulutnya dan menggigit Egi. Egi berputar dan dengan mudah menghindari taring Clement. Dia menggoyang-goyangkan bulunya dan berteriak kegirangan, kejar aku. Kalau kau berhasil menyusul, aku akan membiarkanmu hehehe. Clement gagal, tetapi ia tidak patah semangat dan terus bekerja keras. Ketika Baidi keluar dari dapur setelah mencuci piring, dia melihat ular hitam kecil mengejar bola bulu kuning di sekitar rumah. Dia tertawa, saudara kandung itu sungguh dekat. Di kamar tidur di lantai 2, Suang Yun perlahan melepas pakaiannya dan melemparkannya ke lantai. Tubuhnya yang seputih salju terlihat di udara, dan matanya merah. Kalau saja dia tidak takut akan melukai tubuh perempuan kecil itu, dia pasti sudah menusuknya. Suang Yun menggertakkan giginya dan menahan hasrat dalam dirinya yang hampir meledak. Dia dengan serius dan hati-hati melewati bagian foreplay dengan Huan Huan sampai tubuhnya benar-benar rileks. Baru kemudian dia memegang pinggang rampingnya dan meremasnya sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, rasanya seperti surga. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tabrakan hebat bagai badai. Huan Huan terus-menerus diombang-ambingkan olehnya sepanjang malam. Awalnya, dia menangis dan memohon padanya untuk memperlambat langkahnya. Namun kemudian, dia bahkan tidak bisa menangis. Dia hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur dan membiarkan suaminya melakukan apapun yang diinginkannya. Suang Yun tidak berhenti sampai fajar. Pada saat ini, Huan Huan tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Suaranya serak, dan tubuh bagian bawahnya seperti lumpuh. Tubuh mereka dipenuhi keringat. Mereka lengket dan tidak nyaman. Meski begitu, Suang Yun tetap memeluknya dan bermesraan dengannya cukup lama sebelum akhirnya dengan berat hati melepaskannya. Ia bangkit dan berlari ke bawah. Baidi menduga mereka akan melakukannya sepanjang malam, jadi ia meninggalkan air panas di dapur. Air panas ada dalam panci, dan ada beberapa percikan api di kompor. Suang Yun mengangkat tutup panci dan menyentuh airnya. Airnya masih panas. Ia segera menuangkan air panas ke dalam ember dan mencampurnya dengan air dingin. Setelah memastikan suhunya pas, ia segera membawanya ke atas. Suang Yun dengan hati-hati membantu Huan Huan mandi.
Keesokan paginya, Suang Yun bangun pagi-pagi. Huan masih tertidur. Setelah Suang Yun berpakaian, dia membungkuk dan mencium pipinya. Setelah puas, dia turun ke bawah. Dia berjalan ke dapur, mengambil 2 roti daging dari kukusan, dan memakannya. Bab 809. Bai Di sedang memasak bubur. Ketika dia melihat wajah Suang Yun yang memerah, dia tahu bahwa Huan pasti sangat menderita tadi malam. Huan masih tidur. Suang Yun mengangguk sambil makan. Ya. Bai Di berkata, Huan pasti lelah setelah perjalanan yang begitu jauh. Kamu seharusnya membiarkannya beristirahat selama 2 hari. Aku ingin dia juga beristirahat, tetapi aku tidak bisa menahannya. Suang Yun menghabiskan roti di tangannya dalam 2 atau 3 gigitan. Kau tidak tahu seperti apa rasa lapar itu. Kau bisa bersama Huan setiap hari. Kau bisa sedekat yang kau mau. Tetapi aku tidak bisa. Aku sudah menahan diri selama lebih dari 2 bulan. Bahkan dalam mimpiku, aku bermesraan dengannya. Jika aku menahannya selama 2 hari lagi, aku mungkin akan meledak di tempat. Bai Di tersenyum tak berdaya. Meskipun dia tinggal bersama Huan setiap hari, dia tidak pernah benar-benar kawin dengannya dalam 2 bulan terakhir. Akan tetapi, Suang Yun tidak perlu menceritakan semua hal itu, nanti dia menjadi semakin sombong. Egi terbang ke dapur dan mendarat di kompor. Suang Yun merobek roti daging dan menyerahkannya padanya. Dia makan dengan lahap. Bai Di bertanya padanya, berapa lama kamu bermain dengan Clement tadi malam? Berbicara tentang ini, Egi sangat bersemangat. Kami bermain sepanjang malam dan baru berhenti sekarang. Dia tidak terlalu cepat, tetapi dia sangat bertekad. Dia pasti akan menjadi antek yang kuat di masa depan. Pada saat ini, Clement sudah menyelinap ke lantai 2. Dia mendorong pintu hingga terbuka, lalu merayap tanpa suara ke tempat tidur. Pada saat ini, Huan masih tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari bahwa seekor ular hitam kecil telah merangkak ke dalam pelukannya. Clement menyandarkan kepalanya di dada wanita itu dan memejamkan matanya dengan nyaman. Dia mengejar bola bulu kuning itu sepanjang malam tadi. Dia kelelahan. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Meskipun ia masih belum berhasil menangkap bola bulu kuning itu tidak masalah. Ketika ia sudah penuh energi, ia akan menangkapnya lagi. Suatu hari, ia akan menangkapnya dan memakannya. Di dapur, Bai Di membawa bubur daging yang baru dimasak ke meja. Mereka bertiga berkumpul di sekitar meja dan memakan roti dan bubur dengan lahap. Sambil makan, Suang Yun bertanya, mengapa bocah dari suku anjing api itu ada bersamamu? Apa maksudmu Kuan Rong? Bai Di tersenyum penuh arti. Karena dia menginginkan pasangan. Seorang teman. Suang Yun sangat marah saat mendengar ini. Anak itu benar-benar menyukai Huan. Bermimpilah. Dia tidak menyukai Huan. Dia menyukai putrimu. Suang Yun tercengang. Apakah kamu mengatakan bahwa dia menyukai Big Goody? Suang Yun membanting meja. Itu bahkan lebih mustahil. Egi melotot ke arahnya dengan tidak senang. Bersikaplah lembut. Ibu masih tidur. Oh, maafkan aku. Suang Yun segera merendahkan suaranya. Dia mendongak ke pintu di lantai 2. Setelah memastikan bahwa Huan tidak bangun, dia merasa lega. Suang Yun menggertakkan giginya dan berkata, si bocah dari suku anjing api itu sama sekali tidak pantas untuk putriku. Pukulannya melebihi batas kemampuannya. Bai Di berkata, tapi Huan memiliki kesan yang baik tentang Kuan Rong. Itu tidak berguna. Huan pada dasarnya tidak bersalah. Dia mudah tertipu. Bagaimana jika Huan bersedia menerima Kuan Rong sebagai menantu kita? Apakah kamu akan menentang Huan? Suang Yun ragu-ragu. Apakah Huan benar-benar menyukainya? Bai Di berkata, aku hanya ingin kamu tenang. Jangan terlalu cepat mengabaikannya, atau Huan tidak akan bahagia nanti. Suang Yun menaruh roti daging yang setengah dimakan itu ke dalam mangkuknya dengan ekspresi khawatir. Putri kesayangannya yang telah dibesarkan dengan susah payah akan direnggut oleh bocah nakal orang lain. Semakin Suang Yun memikirkannya, semakin marah perasaannya. Bai Di memahaminya.
Tidak ada ayah yang tega menyerahkan putri kesayangannya kepada orang lain. Pada saat ini, Jiu Yuan tiba-tiba mengetuk pintu. Suang Yun membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Apakah kamu sudah sarapan? Baidi membuat roti kukus daging. Apakah kamu ingin mencobanya? Jiu Yuan cukup terkesan dengan keterampilan memasak Baidi. Ketika mengetahui ada roti daging yang harum, Jiu Yuan tidak bersikap sopan. Ia mengulurkan tangan dan mengambil 2 roti daging yang mengepul itu sebelum memakannya. Setelah dia selesai makan, dia menjelaskan niatnya. Chang Yi datang menemuimu. Dia bilang ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Suang Yun menoleh ke Baidi di dapur. Huan pasti lelah karena semalam. Suruh dia tidur lebih lama dan bangunkan dia untuk makan nanti. Aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Setelah Suang Yun turun gunung, dia melihat Chang Yi di kaki gunung. Sejak kesalahpahaman terselesaikan, Suang Yun dan Chang Yi menjadi teman. Chang Yi tersenyum dan menyapanya. Yang mulia, Anda tampak sangat bersemangat hari ini. Anda pasti tidur nyenyak, bukan? Suang Yun merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. Tidak buruk. Temukan konten yang lebih personal di sini. Umpan penemuan. Saya tidak suka bertele-tele. Saya datang menghadap Yang Mulia hari ini hanya atas nama saudara saya untuk meminang putri Anda. Pernikahan. Senyum di wajah Suang Yun membeku. Baru saja, dia memarahi Kuan Rong karena melakukan hal yang tidak masuk akal. Dia tidak menyangka saudaranya akan datang mencarinya dalam sekejap mata. Chang Yi benar-benar ingin melamar. Bermimpilah. Putri kesayangannya tidak semudah itu untuk dinikahi. Suang Yun mengutuk Kuan Rong dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Sudut mulutnya berkedut saat dia berkata dengan sopan, memang jarang bagi Kuan Rongmu untuk menyukai Big Budiku, tetapi perkawinan bukanlah hal yang mudah. Aku harus mendapatkan persetujuan Big Budi dan persetujuan keluarga kita sebelum aku dapat memberikan jawaban. Melihat dia tidak menolak secara langsung, Chang Yi sudah sangat senang. Lagi pula, wanita sangat langka saat ini. Jika seseorang ingin menikahi wanita, seseorang harus berusaha keras. Chang Yi segera berkata, kau bisa mempertimbangkan masalah ini dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyiapkan hadiah pertunangan. Selama kau setuju, kami akan segera mengantarkan hadiah pertunangan ke rumahmu. Suang Yun ingin memutar matanya. Saya tidak akan pernah setuju. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan kembali dan membicarakannya dengan keluargaku terlebih dahulu. Maafkan aku karena tidak mengantarmu pulang. Selamat tinggal. Setelah Suang Yun pergi, Chang Yi kembali ke stasiun relay. Kuan Rong maju dan bertanya dengan gugup, apa yang dikatakan Suang Yun. Dia tidak setuju maupun menolak. Dia mengatakan ingin kembali dan mendiskusikannya dengan keluarganya sebelum mengambil keputusan. Apakah mereka akan setuju? Itu tergantung pada kinerja Anda. Pada saat yang sama, Suang Yun kembali ke rumah. Baidi melihat kemarahannya dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Siapa yang memprovokasimu lagi? Suang Yun menggertakkan giginya dengan keras. Chang Yi datang untuk melamar atas nama saudaranya. Baidi meletakkan hasil karyanya. Apakah kamu setuju? Bagaimana mungkin aku setuju? Kau benar. Jadi kau menolaknya. Bab 810. Aku ingin menolak. Suang Yun sangat marah hingga ia mondar-mandir di sekitar rumah. Tetapi bagaimana jika si baik besar menyukai Kuan Rong? Aku tidak dapat merusak pernikahan putriku hanya karena keinginanku yang egois, bukan? Aku hanya dapat mengatakan kepadanya bahwa aku harus kembali dan membicarakannya dengan seluruh keluarga sebelum mengambil keputusan. Baidi berkata, bukankah itu jawaban yang bagus? Sama sekali tidak bagus. Suang Yun sangat tidak senang. Putri kesayangannya sangat imut. Tidak ada satupun anak nakal di luar sana yang layak untuknya. Pintu kamar tidur di lantai 2 ditarik terbuka. Huan menguap saat dia berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya seperti anak kucing yang malas dan bertanya dengan samar, lamaran pernikahan apa? Siapa yang akan menikah? Kemarahan Suang Yun sirna saat ia melihat istrinya. Dia berlari ke atas dan mengangkat Huan agar dia tidak sengaja terpeleset dan jatuh dari tangga.
Kita sedang berbicara tentang Kuan Rong dan Big Goody. Huan duduk di pelukan Suang Yun dan membiarkannya menggendongnya turun. Dia memiringkan kepalanya. Kuan Rong ingin menikah dengan Big Goody. Adik Kuan Rong lah yang datang untuk melamarku tadi. Dia berharap Big Goody bisa menikahi Kuan Rong. Begitu. Huan pun tersadar. Apakah kamu setuju? Tidak, saya bilang saya harus kembali dan mendiskusikannya dengan keluarga sebelum memberikan jawaban. Huan mengangguk pelan. Ini bukan masalah kecil. Kita harus membahasnya dengan hati-hati. Suang Yun menurunkannya ke bangku. Baidi telah meletakkan bubur daging dan roti kukus di atas meja. Huan mengambil roti dan menggigitnya kecil-kecil. Rotinya lembut, dan isi dagingnya segar dan harum. Enak banget. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Suang Yun menatapnya. Apakah kamu ingin Kuan Rong menjadi menantu kita? Huan berkata sambil makan, kita harus bertanya pada Big Goody terlebih dahulu. Selama Big Goody setuju, aku tidak keberatan. Bagaimana jika Big Goody tidak setuju? Kalau begitu, aku juga pasti tidak akan setuju. Ini pernikahan Big Goody. Pendapatnya adalah yang terpenting. Aku serahkan masalah ini padanya. Kalau begitu aku akan pergi menemui Big Goody dan bertanya padanya apa pendapatnya. Suang Yun segera turun gunung. Huan menghabiskan roti isi daging di tangannya dan menatap Baidi. Menurutmu, apakah si baik besar akan menyetujui lamaran Kuan Rong? Baidi mengangkat tangannya untuk menyeka minyak dari sudut mulutnya. Agak berisiko, katanya perlahan. Maksudmu si Big Goody tidak menyukai Kuan Rong? Lalu siapa yang disukainya? Wang Sui. Baidi tersenyum tak berdaya. Bagaimana aku bisa mengerti kalian semua, para wanita? Benar sekali. Huan mengambil roti daging lagi dan memakannya perlahan. Jika aku harus memilih antara Kuan Rong dan Wang Sui untuk menjadi menantuku, aku lebih memilih Kuan Rong. Baidi tertarik. Kenapa? Naluriku mengatakan bahwa Wang Sui bukanlah orang yang sederhana. Jika Big Goody bersamanya, dia mungkin akan menderita. Setelah Suang Yun turun gunung, dia langsung pergi ke perkemahan. Dia mendapati putri sulungnya tengah mengawasi pelatihan para prajurit binatang di tempat pelatihan. Ketika para prajurit binatang melihat Yang Mulia Raja Binatang, mereka berlutut dengan satu kaki dan membungkuk kepadanya. Suang Yun melambaikan tangan agar mereka semua berdiri. Ia berkata kepada putri sulungnya, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu anggur. Suang Yin berkata, saya tidak minum. Dia hampir lupa bahwa putri sulungnya tidak pernah menyentuh anggur. Suang Yun segera mengubah sarannya. Kalau begitu, maukah kamu menemaniku ke hutan buah? Buah-buahan akan segera matang. Ayo petik beberapa buah manis dan buat anggur buah untuk ibumu. Ayah dan anak perempuannya meninggalkan perkemahan dan pergi ke hutan buah. Orang-orang yang bertugas mengurus ladang sayur dan hutan buah adalah suku pohon. Pemimpin suku, Juan, mengatur agar orang-orang memetik buah-buahan. Di masa depan, buah-buahan ini akan diangkut ke berbagai suku dan kota binatang untuk ditukar dengan kristal atau perlengkapan lainnya. Pohon-pohon itu dipenuhi buah-buahan merah yang manis. Sekilas, ada area merah yang luas. Itu sangat menyenangkan. Suang Yin memanjat pohon, dengan hati-hati mengambil buah yang paling merah, paling besar, dan paling gemuk, lalu meletakkannya di keranjang bambu di punggungnya. Suang Yun mengobrol santai dengannya tentang suku anjing api. Alasan mengapa Chang Yi membawa orang ke sini kali ini adalah untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Untungnya, itu hanya kesalahpahaman. Sekarang Chang Rong telah kembali ke sisi saudaranya dengan selamat. Dendam antara kita dan suku anjing api telah dihapuskan. Suang Yin dengan hati-hati menyeka buah-buah manis yang dipetiknya hingga bersih dan menjawab tanpa melihat ke atas, oh. Suang Yun menyilangkan lengannya dan bersandar di batang pohon. Dia bertanya perlahan, kudengar hubunganmu dengan Kuan Rong baik-baik saja. Tidak apa-apa. Apakah hubungan mereka baik-baik saja atau tidak? Jawaban ambigu ini membuat Suang Yun bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu bersedia menjadi pasangan Kuan Rong? Suang Yin terdiam. Kali ini dia akhirnya menatap ayahnya yang berdiri di bawah pohon.
Mengapa saya harus berpasangan dengan Kuan Rong? Karena dia datang untuk melamar. Suang Yin melompat turun dari pohon dan bertanya dengan sungguh-sungguh, lamaran pernikahan. Kapan ini terjadi? Baru saja, saudaranya datang kepadaku dan mengatakan bahwa Kuan Rong menyukaimu dan ingin menjadi pasanganmu. Dia bertanya apakah aku setuju. Aku berkata bahwa aku ingin membicarakannya denganmu sebelum mengambil keputusan. Suang Yun menjelaskan situasinya dalam beberapa kata. Dia mengamati ekspresi putri sulungnya untuk melihat apakah dia setuju atau tidak. Sayangnya, wajah Suang Yin tidak berekspresi. Dia sangat tenang. Dia menyerahkan sekeranjang buah-buahan manis yang setengah terisi kepada Suang Yun. Teruslah memetik buah. Aku akan bicara dengan Kuan Rong. Oh, Suang Yun membawa keranjang bambu dan melihat putri sulungnya pergi. Dia masih bingung. Apakah dia bersedia, atau tidak? Dia harus yakin. Suang Yin tiba di stasiun relay dan bertanya kepada binatang anjing yang tinggal di sana di mana Kuan Rong berada. Secara kebetulan, Chang Yi keluar dari stasiun pemancar. Ketika melihat Suang Yin, dia langsung tersenyum ramah seperti seorang ayah. Putri Suang Yin, mengapa Anda ada di sini? Suang Yin mengangguk pelan. Halo? Aku ke sini untuk mencari Kuan Rong. Apakah dia ada di sini? Dia sedang berlatih angkat beban di halaman belakang. Biar aku antar kamu ke sana. Terima kasih. Chang Yi memimpin Suang Yin ke stasiun relay dan halaman belakang. Saat ini, Kuan Rong sedang berdiri di halaman. Dia bertelanjang dada dan mengenakan rok kulit binatang di pinggangnya. Dia mengambil sebuah batu di masing-masing tangannya. Keringat mengalir menuruni otot dadanya dan masuk ke rok kulitnya. Chang Yi membuka mulutnya dan berkata, seseorang mencarimu. Mendengar ini, Kuan Rong menoleh dan lupa untuk menoleh. Dia segera melihat Suang Yin berdiri di samping saudaranya. Dia sangat ketakutan sehingga jari-jarinya mengendur, dan kedua batu itu jatuh dengan keras ke tanah. Kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Suang Yin berjalan mendekat dan mengambil sebuah batu dengan satu tangan. Dia menimbangnya. Ini cukup berat. Kuan Rong berkata, saya secara khusus meminta seseorang untuk membuat ini khusus untuk latihan. Seperti yang kukatakan, kelemahan terbesarmu bukanlah kekuatanmu, melainkan tubuh bagian bawahmu yang tidak cukup stabil. Kamu harus lebih banyak berlatih kuda-kuda daripada angkat beban. Sikap kuda.